Oke, langsung aja kita coba. Ini original, nggak ada isinya sama sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Garing banget, maksudnya bener-bener yang kayak kriuk, tapi surprise-nya adalah dia kayak nggak gampang hancur gitu loh meskipun kriuk banget. Dia meskipun original, bukan yang bener-bener original nggak ada rasanya, nggak, tapi lebih ke milky. Dan aku tuh senengnya meskipun dia kriuk, pas kita makan tuh nggak berantakan. Kadang-kadang kan malas nggak sih kalau misalnya kita makan sesuatu yang kriuk terus kayak bececeran. Kadang-kadang kita makan crepes aja, kalau terlalu kering itu kan sampai bececeran tuh kayaknya males banget. Dia masih selai coklat, tapi coklatnya tuh memang bukan yang lumer lebay gitu loh, bukan yang berlimpah, tapi cukup menurut aku. Jadi kita makannya tuh nggak repot, nggak belepotan. Dan coklatnya tuh kayak tipe selai coklat yang milky gitu loh, coklat milk gitu. Jadi bukan dark coklat, bukan hazelnut coklat, tapi dia lebih yang ke milk coklat. Tapi enak kok yang abon, aku kayaknya ini yang nomor 2 sih setelah coklat, aku suka yang abon ini. Karena unik banget. Hai guys, kembali lagi di Try It, pastinya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Pastinya bersama aku Putri Andriana yang lagi-lagi balik dan akan menemani kalian selama kurang lebih 30 menit ke depan. Seperti biasa, hari ini aku balik lagi akan nge-review makanan. Tapi hari ini spesialnya sih bukan makanan berat ya, kalau biasanya kan kita makanan berat atau minuman. Tapi hari ini aku bakal nge-review salah satu makanan ringan yang sebenarnya bisa dibilang makanan jadul. Tapi lagi-lagi nih di zaman sekarang tuh udah diinovasi sedemikian rupa sehingga rasanya tuh macem-macem. Jadi kalau kalian yang dulu masa kecilnya, apalagi teman-teman milenial yang suka makan semprong ya nggak sih? Aku soalnya salah satu yang favorit banget makan semprong. Cuman kalau dulu tuh aku makannya tuh kayak di abang-abang gitu ya, kayak pinggiran kan suka banyak tuh yang jual pikulan. Biasanya tuh yang jual semprong tuh selalu kayak bawaannya tuh kayak kakek-kakek atau ibu-ibu, pokoknya kesian-kesian gitu deh. Nah dulu tuh aku sering banget makan kue semprong, cuman ini aku menemukan salah satu bisnis yang mereka tuh menurut aku apa ya, sebenarnya simpel idenya tapi menjadi bikin sesuatu yang baru gitu dari semprong. Jadi kalau teman-teman pernah dengar dari brand Love Semprong, nah itu yang bakal aku review hari ini. Jadi Love Semprong ini adalah salah satu bisnis yang memang fokusnya itu di menjual semprong pastinya, tapi dia juga sudah menjual via online. Jadi kita bisa pesan lewat Grab atau Gojek gitu ya, itu udah jual ada Love Semprong ini. Cuman pastinya lagi-lagi kalau misalnya kita beli online harganya biasanya 20% lebih mahal dari kita beli offline. Di depan aku sudah ada 5 varian rasa, sudah ada rasa duren, semprong duren, ayo. Kayaknya jarang kan denger semprong rasa duren. Terus ada semprong coklat, ada original, ada green tea, dan juga ada abon sapi. Tapi sebenarnya kalau ngomong-ngomong semprong nih, kalau teman-teman searching atau googling ya, semprong tuh sebenarnya artinya itu adalah corong lampu. Jadi kalau teman-teman milenial dulu tuh sebenarnya semprong itu bentuknya harusnya dia kayak pipih bulat gitu ya. Jadi kayak benar-benar menyerupai corong atau tabung gitu. Tapi aku juga nggak ngerti inovasi dari mana. Sekarang bentuknya tuh lebih ke segitiga. Ya bentuknya tuh kayak segitiga tapi kayak bawahnya setengah lingkaran. Pokoknya bentuknya udah beda kayak semprong-semprong zaman dulu. Mungkin itu salah satu cara untuk mengidentikan semprong kekinian sama semprong jadul mungkin ya. Oke langsung aja kita coba. Aku mau cobain yang semprong original. Dulu tuh semprong buat es krim gak sih bahasanya? Nah,
itu loh, kalau es krim apa namanya? Kon ya? Oh iya kon. Gue ngomongnya semprong ya. Dia kayak Astor kan? Iya, maksudnya yang pipih ya. Oh iya, kalau es krim kon ya, bukan semprong. Oke, tapi kayak mirip-mirip gitu lah. Aku tuh ngebayanginnya tuh mirip-mirip gitu. Tapi benar-benar kalau es krim tuh kon, kalau semprong tuh biasanya yang bentuknya kayak Astor atau kayak biskuit. Nah, ini dia yang original. Ini yang aku bilang bentuknya tuh udah beda, teman-teman. Ya. Dia tuh bentuknya kayak udah gini tuh, segitiga. Jadi tapi ini sebenarnya aslinya tuh lingkaran, tapi dia kayak lingkaran terus dilipat setengah lingkaran, terus dilipat lagi sampai bentuknya tuh kayak gini. Ya, kayak crepes bener. Harusnya bahan-bahannya juga kalau teman-teman nyari kurang lebih bahannya tuh sama kayak tepung, telur, pokoknya yang kayak gitulah yang bahan-bahan adonan kayak gitu. Cuma memang pembuatannya ini nggak gampang, semprong nih. Oke, langsung aja kita coba. Ini original, nggak ada isinya sama sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Garing banget, maksudnya bener-bener yang kayak kriuk, tapi surprise-nya adalah dia kayak nggak gampang hancur gitu loh meskipun kriuk banget. Aku menemukan rasa yang berbeda dengan semprong yang suka aku cobain zaman dulu. Selain ini teksturnya tuh bener-bener kriuk banget, tapi ini tuh milky parah, milky banget. Jadi kayak susunya tuh berasa banget. Nah, aku nggak tahu, yang seingat aku ya, semprong zaman dulu tuh rasanya tuh ada rada nyentrik manis kayak kayu manisnya, ada kayu manisnya, atau manis gulanya tuh nyentrik banget. Nah, tapi kalau ini tuh nggak begitu karena dia lebih milky banget sih. Enak, cuman kayak dominan susunya aku tuh kuat banget sih. Kalau kalian yang suka segala sesuatu yang milky, ini cocok banget. Enak-enak, tapi kayaknya sih aku akan prefer kalau misalnya kita makan yang plain atau yang original gini tuh, mendingan kita udah gabungin sama es krim atau misalnya sama apalagi sih biasanya, pokoknya yang manis-manis gitu lah kita harus campurin sama dessert. Kayak aku bayanginnya kalau pakai banana split itu kan enak banget ya. Pokoknya harus yang ditambah es krim atau dessert-dessert lainnya. Jadi dia nggak gitu plain. Walaupun kita udah makan plain gini enak banget sih. Ya, ini enak banget. Harganya tuh 32.000 segini. Harganya 32.000. Terus packagingnya juga menurut aku oke banget. Jadi dia pakai toples yang tebal, cukup tebal. Jadi kalau kita misalnya ngasih buat hampers atau kita misalnya sediain buat tamu, itu masih sangat-sangat proper kalau menurut aku ya. Ini harganya 32.000, cuman aku tuh lupa kalau zaman dulu tuh semprong harganya berapa, tapi pastinya nggak semahal sekarang sih. Cuma mungkin sekarang mahalnya itu karena memang di package sudah sedemikian rupa ya kan, supaya lebih proper, lebih bagus. Soalnya kan zaman sekarang tuh kalau makanan menurut aku kita udah ada pergeseran mindset nih. Kalau dulu tuh mungkin makanan yang penting enak, tapi sekarang tuh selain rasanya enak, terus rasanya juga yang aneh-aneh atau unik, tapi packagingnya juga penting banget. Jadi ini harganya 32.000. Menurut aku kalau yang original ini, dia meskipun original bukan yang bener-bener original nggak ada rasanya, enggak, tapi lebih ke milky. Dan aku tuh senengnya meskipun dia kriuk, pas kita makan tuh nggak berantakan. Kadang-kadang kan malas nggak sih kalau misalnya kita makan sesuatu yang kriuk terus kayak bececeran. Kadang-kadang kita makan crepes aja, kalau terlalu kering itu kan sampai bececeran tuh kayaknya males banget. Nah terus ya, ngomong-ngomong kue semprong ini, sebenarnya ini kan salah satu katanya sih kue asli Indonesia, cuman memang lagi-lagi tuh dibawa dari tradisi katanya orang-orang Chinese. Makanya semprong ini juga identik saat Imlek. Kalau misalnya Imlek selain dodol Cina tuh biasanya orang-orang tuh nyedain semprong, katanya sih gitu. Jadi mungkin teman-teman yang merayakan Imlek, atau sebenarnya nggak harus Imlek aja sih, ini buat kue-kue lebaran juga cocok. Nah itu mungkin bisa menjadikan love semprong ini salah satu option kalian. Oke, yang original enak, cuman ya udahlah ya plain gitu, kayak semprong zaman dulu aja sih menurut aku, cuman ini lebih milky. Aku penasaran yang ada isinya karena aku sendiri nggak pernah nyobain yang ada isinya. Aku mau cobain yang coklat dulu. Ini adalah paling basic ya. Packagingnya sih sama, kayaknya total isinya juga sama. Mungkin coba kita iseng ya, kita hitung ya. Ini dia ada berapa
ada 1, 2, 3, ada 5 lingkaran gitu ya. Terus dalamnya itu kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 5 berarti 30 piece. Nah berarti kurang lebih ini ada 30 piece ya. Mungkin ada lebih 1, 2 atau kurang 1, 2 wajar kali ya. Tapi kurang lebih ini sama sih. Ada yang 5, ada yang 6. Ada yang 5, ada yang 6. Kayaknya udah diambil deh. Oh, ada yang ngaku say, ternyata ada yang ngambil. Pantesan, kok ini 6 semua, yang ini 5 gitu. Ayo siapa yang ngambil coklat? Pantesan, oke berarti isinya 30 piece ya. Tadi udah ada yang ngambil ternyata. Pantesan ininya tuh udah dibuka gitu loh lakbannya. Oke kita cobain yang coklat. Jadi kalau yang coklat nih kelihatan banget ya. Selai coklatnya tuh dari luar. Dari luar tuh. Aku mau cobain ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, coklatnya dia yang selai gitu, jadi bukan coklat kering ya. Jadi kayak masih basah gitu. Enak lagi. Nggak bisa dibelah ya. Coba. Kita bongkar, siapa tahu bisa. Sumpah enak banget yang coklat. Ya pokoknya kayak gini lah ya guys. Tuh. Dia masih selai coklat, tapi coklatnya tuh memang bukan yang lumer lebay gitu loh, bukan yang berlimpah, tapi cukup menurut aku. Jadi kita makannya tuh nggak repot, nggak belepotan. Dan coklatnya tuh kayak tipe selai coklat yang milky gitu loh, coklat milk gitu. Jadi bukan dark coklat, bukan hazelnut coklat, tapi dia lebih yang ke milk coklat. Enak sih. Dan yang aku salut, dia tuh bener-bener masih melt gitu loh. Maksudnya masih bukan yang kering keras gitu. Jadi pas kita makan coklatnya tuh berasa banget. Aku masih ingin mendalami rasa coklatnya lagi. Ini bener sih paling enak emang. Ini aku ngebayanginnya ya. Pakai es krim itu tuh enak banget, kita colek atau kita cocol. Dan ini dibanding yang plain, maksud aku kalau kita makan ini tanpa campuran apapun aja ini tuh udah enak. Enak. Aku tuh juga nggak suka makanan yang cemilan yang meskipun isinya coklat tapi coklatnya terlalu banyak tuh kadang-kadang kita ribet terus terlalu enak. Nah ini tuh pas banget menurut aku. Ini pas banget. Oh ya, sama by the way, kalau kalian mau nyoba bikin semprong, sebenarnya cara bikin semprong tuh katanya yang sulit itu adalah nggak semua teflon ya gitu ya, teflon semprongnya tuh bisa bikin semprongnya tuh enak katanya. Jadi kadang-kadang ada yang terlalu kering atau yang enggak. Jadi beda, kita nggak bisa pakai teflon yang biasa. Biasanya memang ada teflon khusus bikin untuk semprong. Jadi kalau kalian mau nyoba, kayaknya di e-commerce udah banyak deh yang jual teflon. Aku tahu tadi udah nengok juga. Dia tuh memang identik, pasti ada motif-motifnya, ada cetakannya. Jadi bukan teflon yang bener-bener polos. Dan ini tuh basicnya bulat bentuknya bulat, cuman dia dilipat-lipat kayak yang tadi aku bilang. Aku suka banget sama coklat ini, enak. Ini emang akunya berantakan sih. Anyway, ini harganya 40.000, jadi lebih mahal 8.000 dibandingkan yang original, tapi worth lah. 40.000 kalau 30 pieces berarti satunya tuh 1.000 berapa ya? 1.300-an lah. Jadi kalian makan kayak gitu 1.300-an. Murah ya? Murah lah ya. Kalau bikin ribet soalnya. Karena kalau dibandingin semprong zaman dulu kayaknya murahan zaman dulu sih. Oh iya, berapa? Lo ingat 1.003? Tapi tipis ya. Udah benar. Pasti udah ada bedanya sih ya. Pasti menurut aku kayaknya sekarang tuh kayak lebih niat aja gitu, kayak lebih tebal. Tapi sebenarnya sama-sama enak sih. Cuman sekarang kan kayak pakai topping, lebih tebal jadi lebih worth. Kalau dulu kan harga 1.003 tuh mungkin plain. Jadi kayak nggak pakai isian apa-apa. Dulu tuh aku inget banget sering makan semprong yang kayu manisnya tuh rasanya nyentrik banget deh pokoknya. Ya kan? Kayu manis atau nggak ngerti kayu manis, nggak tahu jahe, pokoknya rasanya tuh nyentrik. Nah ini tuh bener-bener dia lebih dominan milky-nya. Jadi kayaknya tuh cocok sih ke lidah-lidah anak zaman sekarang yang apa-apa kan harus ada susunya gitu ya. Oke, udah semprong original coklat, sekarang aku mau coba yang green tea.
Kalau teman-teman udah sering nontonin aku, pasti tahu ya aku tuh sebenarnya nggak suka green tea, tapi nggak apa-apa. Ini challenge, jadi lagi-lagi kita coba. Green tea-nya tuh warnanya hijaunya hijau ini banget. Hijau bukan lumut, hijau muda banget gitu loh. Kayak maca banget, warna maca. Jadi bukan green tea yang green tea tapi lebih ke maca. Ini baunya sih dari deket aja kayak udah kecium gitu. Di sini juga sama ya, kurang lebih 6 pieces lah ya, tuh 2, 3 ya. Udah 6 pieces. Terus isinya juga kalau kelihatan dari sini juga masih green tea-nya tuh green tea sly. Dan itu menurut aku salah satu poin plus. Jadi kadang-kadang kita kalau makan kue kering atau kita makan biskuit tapi yang coklat atau isinya tuh udah kering duluan. Menurut aku tuh nggak enak. Enakan kayak kita masih ada. Ini kan luarnya udah kering. Jadi kalau dalamnya tuh masih rada-rada lumer tuh pas banget gitu di lidah, nggak tahu kenapa. Jadi ini keren sih, enak-enak. Oke, kita cobain yang green tea. Anyway harganya harusnya lebih mahal. 48.000 bener. Ternyata lebih mahal 8.000 lagi dibandingkan yang coklat. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Enak, cuman karena memang aku basicnya nggak gitu suka green tea, jadi bukan yang enak banget ya, tapi aku yakin banget kalian suka sih, karena aku yang nggak suka aja tuh masih masuk rasanya. Dia tuh rasa green tea-nya pun bahkan dominan ke susunya dibandingkan si green tea-nya itu. Ini wangi banget, bahkan kayak mengalahkan rasa si semprongnya ini loh, dominannya tuh. Milky parah sih. Milky parah. Tapi enak loh. Serius. Di mulut aku aja tuh masuk gitu. Enak. Tapi dia milky parah. Bahkan dia lebih milky daripada yang original. Kayaknya karena didukung sama milky-nya si green tea, ditambah milky-nya si semprong ini. Jadi pas dicampur tuh enak banget. Dan yang aku baru ngeh adalah mereka tuh konsisten banget tingkat kematangannya, mungkin karena memang udah profesional juga ya. Jadi nggak ada yang lebih gosong sebelah mananya atau yang satu gosong satu enggak, ketarik. Ada yang satu gosong satu enggak gitu ya. Jadi tingkat kematangannya tuh konsisten menurut aku, dan itu tuh selain bikin rasanya enak, dia kayak bikin penampilannya tuh jadi lebih cantik gitu ya. Jadi semuanya tuh rata, nggak ada yang gosong, nggak ada yang apa. Dan itu menurut aku salah satu poin plus dari si Love Semprong ini. Jadi kalau kalian pengen beli, setahu aku udah ada beberapa cabang. Ya kebetulan ini beli yang di cabang Tebet. Jadi kalian nanti tinggal cari cabang terdekatnya atau tinggal buka sosial medianya seperti biasa. Biasanya dia tuh ada banding-banding untuk kayak hampers atau package gitu. Jadi nanti teman-teman tinggal cari tahu aja. Yang green tea jujur lebih nyentrik dibandingkan yang coklat ya. Padahal kan biasanya kadang-kadang coklat tuh harusnya dominan banget ya. Tapi ini tuh lebih nyentrik banget, dan selainnya tuh kayak ngebekas gitu loh di tenggorokan, masih rada-rada berasa banget lah wanginya, tapi so far masih oke, aku aja bisa nerima. Jadi kalau teman-teman yang emang dasarnya suka green tea pasti suka banget. Nah, next aku mau cobain yang rasa durian. Ini unik banget sih. Kalau dari luar teman-teman ngeliat penampilannya itu tuh rada nyaru sama yang original sebetulnya, karena dia nggak kelihatan warnanya ya kan, terus nggak kelihatan selainya juga tuh, kalau dari luar nggak gitu kelihatan. Ini dia yang durian, dan dia tuh homemade ya, jadi di sini tulisannya homemade healthy cookies, jadi bukan yang produksi massal tapi emang bener-bener homemade. Oke, kita cobain yang durian. Coba nih, memang bentuknya kayak aku ngeliatnya kayak ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil, wajar lah ya karena kan bikinnya manual gitu kan, bener-bener pakai tangan, jadi ada yang besar ada yang kecil, wajar. Ini bau duriannya kayak dari jarak segini aja tuh udah wangi banget. Wah nyentrik nih, kalau kalian yang gak suka durian, biasanya kan gak suka durian karena gak suka aromanya. Ini harus hati-hati sih. Oke, aku tuh kepo duriannya pakai apa ya dia. Kita cobain aja langsung ya teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Pakai apa ya dia? Kok kayak nggak ada duriannya gitu?
ya? Nggak ada, coba. Sumpah nggak ada. Berarti dia pakai ini ya? Apa tuh? Pakai kalau yang buat makanan apa namanya? Perasa gitu ya? Pakai perasa durian doang, nggak ada isinya, serius. Kosong, bener-bener kosong. Aku penasaran mau bongkar lagi. Nah ya. Aku kira tuh bakal kayak ada selai durian gitu ya. Iya bener nggak ada. Ini kayak unboxing terus coba lagi gitu. Nggak ada sama sekali. Tapi kenapa duriannya berasa banget ya? Duriannya berasa banget sih. Duriannya tuh wangi parah, berasa. Cuman memang kayaknya ekspektasi aku yang terlalu berlebihan, berharap tuh paling enggak di dalamnya ada selai durian. Atau enggak kayak ada olesan daging durian gitu ya, serat-serat durian. Tapi ini nggak ada sama sekali. Tapi enak sih. Menurut aku tuh dia meskipun nggak pakai durian asli, biasanya aku juga meskipun suka banget durian, tapi aku pilih-pilih juga kalau sesuatu yang rasa durian gitu ya, ketan rasa durian, dodol rasa durian. Itu biasanya aku nggak gitu masuk, tapi ini masuk. Karena dia duriannya tuh bener-bener berasa kayak durian asli, tapi teksturnya itu yang nggak ada gitu. Jadi pas kita makan bener-bener plain banget, kosong kayak original. Oke. Mungkin kalau ngomongin pakai durian asli, dari keawetannya agak susah kali ya. Kayak selai gitu kan susah awet kalau kita simpen berhari-hari. Sementara semprong ini kan jatuhnya kue kering yang mana butuh waktu lama gitu kita penyimpanannya. Jadi kalau mungkin pakai buah durian asli atau pakai selai durian gitu ya, mereka belum nggak cocok lah gitu. Tapi enak kok. So far so good, enak banget. Cuman ini aku kebayanginnya ditambah kita makan pakai es durian, itu bakal enak banget sih. Pakai es durian gitu kan, atau enggak pakai buah duriannya langsung dingin pakai susu, ini enak banget. Dan lagi-lagi meskipun dia udah pakai durian tapi rasa milky-nya tuh tetap ada. Itu sih juara banget. Ini harganya yang durian by the way 40.000. Jadi dia rasanya sama kayak yang coklat ya. Jadi masih lebih mahal yang green tea tadi dibandingkan yang durian. Oke. Enak, yang durian enak. Tapi udah 4 varian rasa nih, udah original, coklat, green tea sama durian. Aku sih kalau disuruh pilih, aku paling suka yang coklat ya. Karena green tea lagi-lagi aku nggak suka. Durian ini enak, cuman lagi-lagi ini ekspektasi aku yang dari awal terlalu berlebihan mungkin. Karena udah ngebandingin dengan coklat dan green tea. Ekspektasi aku tuh paling nggak dia ada tekstur ya, tapi nggak ada ya. It's okay lah. Ya. Oke teman-teman, lanjut. Yang terakhir, ini yang menurut aku sebenarnya paling aku tunggu-tunggu juga dan paling unik. Ada semprong rasa abon sapi. Pernah dengar nggak sih? Semprong rasa abon sapi, aku tuh kayak baru denger ini. Harusnya sih enak ya, karena ngebayanginnya tuh semprong itu kan kayak basicnya ya udah tepung terigu, gula segala macam. Biasanya kan campur rasa apa aja enak. Tapi karena dia semprongnya milky, aku jadi kepo. Apakah pakai abon sapi nih lebih enak atau enggak? Ya, karena lucu aja gitu. Ini juga secara penampilan sebenarnya nggak gitu bisa membedakan kayak coklat dan green tea ya. Dia dari luar tuh kelihatannya polos. Nih, teman-teman lihat khas dari semprong itu adalah cetakan ininya. Cetakan ini dia tuh kayak gambar orang smile gitu ya, terus kayak ada motif-motifnya gitu. Nah, ini tuh yang membedakan kue semprong dengan yang lainnya. Makanya yang aku bilang kalau teman-teman mau bikin atau mungkin mau buka usaha, ya kan, cetakannya tuh harus bener-bener cetakan buat semprong. Jadi nggak bisa pakai teflon biasa. Kita coba bismillahirrahmanirrahim. Ini agak abonnya beneran kalau ini ya. Enak loh. Ini enak. Abonnya tuh berasa banget. Cuman memang dia juga bukan abon yang berlimpah. Tapi abonnya tuh bener-bener kayak di tengah doang ini.
Tapi dia abonnya tuh abon yang kayak mungkin karena mau diisi kali ya. Jadi abonnya tuh bukan abon yang berserat banget, tapi dia kayak abon yang udah rada-rada hancur kayak bubuk gitu. Jadi bukan abon yang berserat. Kita coba lagi. Tapi tetap loh rasa abonnya pun bahkan kalah sama rasa si milky semprongnya ini. Karena ini milky parah. Pas ketemu abon yang asin pun gitu ya. Maksudnya teman-teman tahu kan abon tuh sebegitu berasanya. Asinnya, sapinya tetap kalah sama si milky semprong ini. Enak-enak, tapi kayak meskipun dominan milky-nya tapi tetap berasa sih abonnya. Ini cocok banget sih kayak buat nemenin kalian di perjalanan, ngemil-ngemil di perjalanan. Enak banget. Cuma nih kalau anak-anak yang makan harus hati-hati karena takutnya berantakan atau segala macam. Karena kan emang basicnya si semprong ini dia garing banget kan, crispy banget gitu. Tapi enak kok yang abon, aku kayaknya ini nomor 2 sih setelah coklat, aku suka yang abon ini. Karena unik banget. Cuma aku penasaran apa yang bisa bikin dia milky banget ya. Milky itu lah semprongnya. Bahkan kayak nggak ada rasa manis gulanya pun lewat gitu. Dan yang kayak tadi aku bilang, aku tuh semprong paling nggak ada kayu manis, tapi ini nggak ada sama sekali, jadi enak. Enak parah. Dan salah satu inovasi baru ya semprong kekinian dari bentuknya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kalian kayak buka gitu bentuknya, itu bisa kelihatan ya misalnya nih lingkarannya kayak apa. Ini tuh lebih kecil. Ini tuh sebenarnya bulatan kecil banget paling. Dibandingkan dengan semprong zaman dulu. Kalau zaman dulu itu kan dia panjang maksudnya lingkaran juga, tapi dia tuh kayak digulung panjang kayak biskuit gitu kan, kayak Astor. Nah, ini tuh sebenarnya lebih kecil dibandingkan dengan Astor zaman dulu bentuknya. Karena dia lipetannya juga nggak begitu tebal, jadi kayak cuma sekali lipet doang. Tapi enak banget, cuman kayaknya semprong ini tuh memang akan lebih enak lagi kalau menurut aku kita bisa padu-padankan dengan dessert-dessert lainnya. Kayak es krim atau mungkin tambah apa lagi ya. Kayak minuman apa gitu ya, atau campur banana split, atau campur yogurt mungkin enak juga ya kan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nyobain semprong terus menginovasikan dengan resep-resep lainnya, ini aku rekomen banget sih. Dan love semprong ini sebenarnya kalau mahal atau murah aku relatif ya, karena aku sendiri tuh belum pernah nyobain semprong kekinian lainnya, jadi aku nggak bisa compare gitu. Cuman menurut aku dengan kondisi yang kita tuh zaman sekarang susah banget temuin orang jualan semprong. Mungkin kalau misalnya kita ketemu di jalan itu rezeki aja gitu ya, tapi nggak ada orang, udah jarang gitu orang jual bener-bener jual semprong. Jadi kehadiran Love Semprong ini menurut aku cukup ngebantu kita yang kangen dengan jajanan-jajanan tahun 90-an. Apalagi sekarang itu sudah diinovasikan sedemikian rupa dengan varian-varian rasa yang cocok banget nih di lidah anak-anak zaman sekarang, apalagi teman-teman milenial. Jadi kalau kalian kepo atau misalnya pengen nyobain, langsung aja bisa pesan online atau kalian bisa cek sosmednya, bisa cek websitenya, atau e-commerce juga ada setahu aku. Cuman pengirimannya hati-hati karena ini adalah salah satu tipe kue yang gampang patah karena dia kering banget. Jadi takutnya kalau kita mau menghadiahkan orang atau pas nyampe rumah kita udah hancur, pokoknya kalian harus hati-hati. Make sure kalau misalnya memang mereka itu ngirimnya sangat-sangat safe. Gitu teman-teman, sekian review aku hari ini untuk Love Semprong ini. Pokoknya aku kasih rate berapa ya? Kasih rate 8,5 lah ya, karena menurut aku nilai plusnya nih banyak banget. Kalau misalnya murah mahal itu pokoknya relatif, tapi menurut aku ini worth dan cukup mengobati rindu aku ke jajanan semprong zaman dulu. Nah itu sekian review aku dan tandanya aku harus pamit undur diri dulu teman-teman. Nanti kita ketemu lagi di episode Try It lainnya, pastinya dengan makanan enak lainnya. Jadi teman-teman jangan lupa terus nonton Try It hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Dadah teman-teman.